Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dasar-dasar Excel. Nah, langsung saja kita buka untuk studi kasus Excel di bawah ini. Nah, di soal pertama, di sini sudah ada penunjuknya ya. Nah, soal nanti bisa di-download dari kolom deskripsi. Nah, yang pertama, harga beli per item dikalikan unit jual. Nah, kita klik di sini. Nah, parameter kita di data pertama untuk rumus itu selalu diawali dengan sama dengan harga beli dikalikan, nah, kali itu simbolnya bintang, unit jual. Nah, kemudian di enter. Nah, rumus ini tinggal kita copy ke bawah atau letakkan kursor di pojok kanan bawah, kemudian klik 2 kali. Nah, terlalu banyak ya, nanti kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, harga jual hampir sama dengan harga jual per item dikalikan unit jualnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk laba di sini harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, seperti ini. Kemudian stok akhir sama dengan stok awal dikurangi dengan unit jualnya. Nah, seperti ini. Kemudian ya, ini ada yang salah ketik satu ya. Nah, kemudian dari nilai rata-rata, nilai rata-rata kita pakai fungsi average. Nah, ini tinggal kita blok, kemudian kurung tutup, enter. Jumlah total kita pakai fungsi sum. Kemudian nilai tertinggi sama dengan 5. Kemudian nilai terendah sama dengan min. Kemudian banyaknya data itu sama dengan count. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita simpan dulu. Kemudian soal kedua. Kita klik aja di bagian sheet di bawah sini. Soal nomor 2 ini perkalian ya, perkalian. Nah, ini jam pulangnya belum ada. Ini saya pindah dulu. Jam pulangnya 4.30. Nah, pertama untuk tanggal, nanti tanggal ini akan dikurangi dengan tanggal ini untuk lama kerja, masa kerja ya. Kemudian untuk lama kerjanya, jam pulang dikurangi jam masuk. Nah, jadi di sini harus terformat sebagai tanggal dan jam. Pertama untuk format tanggal, kita klik dulu tanggalnya, klik kanan format cell. Format cell di sini kita pilih date, kemudian kita pilihnya yang ini aja. Nah, kemudian khusus ini sama. Nah, kita klik kanan, format cell, kita format pakai date. Nah, ini kemudian jam masuk juga sama, jam pulang juga sama, format cell, kemudian pilih jamnya,
time. Kita cari yang ada AM sama PM-nya. Jika tidak ada, kita pakai format yang ada saja. Di sini kita pakai time. Kemudian ini kita klik OK. Nah, kemudian ini sama. Kita format time. Nah, sekalian di blok dulu, kemudian klik kanan format cell, kemudian pilih time. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang atas ini agar nanti tidak keliru, ini kita ganti saja menjadi 16.30. Nah, seperti ini. Oke, nah tanggal sudah terformat, jam juga sudah terformat. Selanjutnya kita kerjakan. Pertama, lama kerja. Lama kerja itu jam pulang dikurangi jam masuk. Nah, sama dengan jam pulang dikurangi jam masuk. Nah, seperti ini. Coba kita tarik ke bawah dulu. Nah, di sini terjadi value. Nah, kenapa bisa value? Nah, karena jam pulang ini bergeser ke bawah. Nah, agar tidak bergeser, kita edit rumusnya di rumus pertama. Nah, di sini jam pulangnya kita blok, kemudian kita kunci dengan tombol F4 seperti ini. Dan tarik ke bawah. Nah, seperti ini. 8 jam 30 menit. Nah, kemudian masa kerja. Nah, masa kerja juga sama ya. Masa kerja sama dengan ini. Kemudian kita kunci F4 dikurangi ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau pengen mengkonversi ke tahun langsung, bagaimana caranya? Nah, ini tinggal kita edit. Rumusnya adalah sama dengan detif, kurung buka, tanggal sekarang, koma. Ya, ini penggunaan koma dan titik koma ditentukan oleh pengaturan komputernya masing-masing. Kalau pakai koma gagal atau error, silakan diganti dengan titik koma. Begitu juga sebaliknya. Detif, nah, koma, Y besar, kurung tutup. Nah, seperti ini, kemudian tekan Enter. Kalau 6 berarti ada yang terbalik. Nah, C5-nya kita tukar di depan. Titik koma atau koma. Nah, seperti ini. Enter. Nah, untuk memunculkan kata tahun di belakangnya, nah ini kita format cell, kemudian pilih custom, kemudian pilih saja yang 0, kemudian ini kita kasih simbol dan, kemudian kita tulis tahun. Coba klik OK dulu. Kalau simbol dan-nya ikut berarti kita edit. Nah, tidak usah pakai ini, tapi gini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi rumusnya tadi sama dengan detif, kurung buka, tanggal masuk, titik koma, tanggal sekarang, titik koma, Y besar. Diupdate dengan tanda petik. Selanjutnya, tunjangan anak. Tunjangan anak 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Nah, ini sama dengan 2% dikalikan
gaji pokoknya dikalikan jumlah anaknya. Nah, seperti ini. Tarik ke bawah, kemudian premi. Premi di sini rumusnya 25% dari gaji pokok. Sama dengan 25% dikalikan gaji pokoknya. Nah, seperti ini. Tarik ke bawah. Kemudian potongan. Untuk potongan 15% dari gaji pokok. Sama dengan 15% dikalikan gaji pokoknya. Nah, bentar. Tarik ke bawah. Kemudian gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah premi. Nah, enter. Kemudian di sini gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi potongan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya formatlah gaji pokok dengan rupiah tanpa desimal. Nah, gaji pokok ini kita blok. Kemudian klik kanan, format cell. Nah, di dalam format cell kita pilih currency. Kemudian, nah ini sudah ada rupiah. Tanpa desimal, berarti desimal place-nya ini 0. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian formatlah tunjangan anak dengan pemisah ribuan. Tunjangan anak, kita klik kanan, format cell. Pemisah ribuan, di sini kita pakai number. Kemudian use separator. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, klik save dulu. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke fungsi if. Nah, kita kerjakan dulu dari gaji pokok. Di sini petunjuknya gaji pokok. Bila golongan 1 maka 200.000, golongan 2 250.000, golongan 3 300.000, golongan 4 350.000. Nah, gaji pokok diawali dengan sama dengan if karena ada jika. Kemudian kurung buka, golongan masuk. Nah, data yang kita ambil selalu data nomor 1. Nah, sama dengan 1. Satunya pakai 1 Romawi. Karena 1 Romawi, maka kita update dengan tanda kutip. Maka gaji pokoknya 200.000. Nah, ini if selanjutnya. Nah, jadi untuk 4 ini kita buat satu rumus. Nah, daripada nulis lagi, ini bisa kita copy seperti ini. Kita ganti golongannya menjadi golongan 2, kemudian 250.000. Kemudian golongan ketiga, kita masukkan lagi. Sama dengan if C5 sama dengan 3, maka ini 300.000, selebihnya 350.000. Nah, kurung tutupnya 3 kali karena ada 3 if, kemudian enter. Nah, seperti ini kita tarik ke bawah. Nah, jadi fungsi if itu sama dengan if golongan sesuai petunjuk, maka golongan diklik, kemudian kita bandingkan sama dengan. Kalau dia 1, maka nanti akan otomatis keluar 200.000. Kalau dia golongan 2, maka nanti 250.000. Kalau golongan 3, 300.000. Sisanya langsung kita lempar ke golongan 4, 350.000. Nah, kemudian tunjangan istri. Di sini petunjuknya tunjangan istri.
Jika status K, maka dapat 45% dari gaji pokok. Selain itu tidak dapat tunjangan. Nah, masih sama pakai if, sama dengan if, kurung buka. Sekarang status masuk, nah, D5. Jika status K, berarti D5 sama dengan K, maka 45% dikalikan gaji pokoknya. Kurung tutup. Oh ya, sebelum kita kasih kurung tutup, kita kasih koma 0 dulu. Koma 0 di sini untuk nanti yang statusnya B otomatis akan terisi angka 0. Nah, kemudian enter. Tarik ke bawah. Nah, di sini tunjangan anak sekarang. Tunjangan anak 20% dari gaji pokok untuk setiap anak yang mendapatkan hanya sampai anak ketiga. Nah, berarti kalau anaknya 5, itu hanya nomor 1 sampai nomor 3. Nah, ini kita pakai fungsi if dulu, sama dengan if, kurung buka. Nah, kalau di sini yang dijadikan parameter adalah jumlah anak, maka ini kita klik. Nah, kita pakai fungsi perbandingan di sini. Nah, lebih besar sama dengan 3, maka di situ 20% dikalikan gaji pokoknya. Dikalikan 3. Nah, jadi di sini kalau nanti anaknya lebih besar 3, langsung dikalikan 3 karena batasnya hanya sampai anak ke-3. Kemudian kurung, ya sebelum kurung tutup kita kasih koma, kita masukkan if lagi, atau bisa langsung juga 20%. Ini bisa kita copy. Nah, 20% dikalikan gaji pokok dikalikan dengan jumlah anaknya. Nah, ini untuk yang anaknya di bawah 3. Nah, di sini kita kurung tutup, kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian upah lembur. Upah lembur jika golongan 1, maka dapat 50% dari gaji pokok dikalikan jam lemburnya. Nah, sama dengan if, jika golongan 1, maka golongan masuk C5 sama dengan 1 Romawi. Maka 50% dikalikan gaji pokoknya dikalikan jam lemburnya. Nah, untuk yang bukan golongan 1 tidak dapat jam lembur. Nah, di sini kita kasih koma 0, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Kemudian kasbon. Kasbon. Oh ya, kasbon ini ada di dalam soal ya. Tidak ada rumusnya. Ini saya masukkan manual dulu. Kemudian kita masuk ke pajak. Pajak, di sini pajaknya jika golongan 1 atau golongan 2, maka pajak 2% dari gaji pokok. Nah, di sini jika 1 atau 2, maka di sini pakai if, sama dengan if, kurung buka. Golongan, oh ya, sebelum golongan. Karena di situ ada kata atau, maka kita pakai or. Nah, golongan 1, atau C5 sama dengan golongan 2, maka sebelum koma kita kurung tutup dulu untuk menutup fungsi or. Nah, maka di sini 2%
dikalikan gaji pokoknya. Nah, untuk rumus kedua, jika golongan 3 atau 4, 2,5%. Ini bisa kita copy saja. Nah, kita edit di bagian golongannya ini menjadi 3, ini menjadi 4. Ini menjadi 2,5%. Nah, seperti ini, kemudian kurung tutup. Nah, enter. Kemudian potongan. Nah ini potongannya paling panjang rumusnya. Jika golongan 1 atau golongan 2, maka jika golongan 1 atau golongan 2 dan status K, maka 25% dari gaji pokok. Nah, di sini ada atau, kemudian ada dan. Nah, cara membuat rumusnya sama dengan if dulu. Kurung buka. Kemudian di situ ada atau, maka ada fungsi or, kurung buka. Golongan kita masukkan dulu. C5 sama dengan 1 atau C5 sama dengan 2. Nah, di situ ada dan status K. Untuk menyambung dan kita kasih tanda bintang, kemudian AND. Kurung buka, status kita klik sama dengan K. Kemudian koma, atau titik koma. Maka hasilnya adalah 25% dikalikan gaji pokoknya. Seperti ini. Koma. Nah, karena rumusnya panjang, ini kita copy aja. Nah, rumus kedua, kita taruh di belakang titik koma, kemudian golongannya kita ganti 2 dan 3 ya, 3 dan 4. Statusnya tetap K. Nominalnya menjadi 40%. Nah, ini kita paste lagi. Golongan 1 atau 2, status B. Ini menjadi 10%. 10%, kemudian yang terakhir langsung saja 18% dikalikan dengan F5 gaji pokok. Kurung tutup 3 kali, enter. Nah, seperti ini. Tarik ke bawah. Nah. Kemudian gaji bersih. Gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, ditambah upah lembur, dikurangi paspon, dikurangi pajak, dikurangi potongan. Enter. Nah, tarik ke bawah. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, demikianlah latihan singkat terkait dasar-dasar Excel untuk pemula. Nah, silahkan dicoba. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar.